Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Wulandari, NIM T 2017-8076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Maki Madani. Maki Madani adalah susunan dua kata yang terangkai saling berdampingan dan selalu ada keterkaitan. Karena dua kata ini merupakan satu paket yang menjadi salah satu kajian terpenting dalam ulumul Quran. Maki secara bahasa menurut Abdul Razak mengartikannya sebagai suatu nisbah yang tertuju pada sebuah kawasan mulia yang menjadi tempat tinggal para nabi. Turunnya wahyu dan didirikannya bangunan Ka'bah. Sementara itu, Madani adalah sebuah kota metropolis yang menjadi sejarah keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Sebagian ulama mencoba untuk menelisik maksud dari istilah Maki Madani dalam 3 bentuk pengertian. Yang pertama yakni Maki adalah ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan kawasan sekitarnya. Sedangkan Madani adalah ayat Al-Quran yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, Maki adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebagai pemberian terhadap penduduk Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebagai pemberitaan terhadap penduduk Madinah. Yang ketiga, Maki adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, walaupun ayat Al-Quran yang turun tidak secara persis ke Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Rasulullah, walaupun dalam hal ini masih saja ada ayat yang turun di Mekah. Selanjutnya, yakni tentang macam-macam surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah terbagi menjadi 4 macam, yakni yang pertama, surat-surat Makkiyah murni, yaitu surat-surat Makkiyah yang seluruhnya ayat-ayatnya juga berstatus Makkiyah semua, tidak ada satupun yang Madaniyah. Contohnya seperti surat Al-Fatihah dan surat Yunus. Yang kedua, surat-surat Madaniyah murni, yakni surat-surat Madaniyah yang seluruhnya ayatnya Madaniyah semua, tidak ada satupun yang Makkiyah. Contohnya seperti surat Ali Imran, An-Nisa, dan An-Nur. Yang ketiga, surat-surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makkiyah, sehingga berstatus Makkiyah. Tetapi di dalamnya ada sedikit ayat yang berstatus Makkiyah dan juga ada ayat yang berstatus Madaniyah. Contohnya surat Yusuf dan Ibrahim. Yang terakhir yakni surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah, yaitu surat-surat yang kebanyakan ayatnya berstatus Madaniyah. Contohnya surat Al-Baqarah dan Al-Ma'idah. Selanjutnya yakni tentang cara-cara untuk mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat 3 indikator yang diajukan Subhi As-Sholih yang didasari oleh pendapat Al-Suyuti, bahwa paling tidak ada 3 definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, definisi yang didasari pada indikator tempat. Menurut definisi ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, baik sebelum hijrah atau sudah hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di kota Madinah. Kedua, lebih memfokuskan pada orang-orang yang menjadi sasaran wacana Al-Quran atau mukhatab. Menurut definisi ayat ini, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menyeru penduduk Mekah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang menyeru penduduk Madinah. Definisi terakhir, yakni menitik beratkan pada fase dakwah Islam. Menurut definisi ini, ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke Yastrib. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NIM T 2017-8091 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang menjelaskan dasar menetapkan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Di sini terdapat 2 metode pokok yang dapat dijadikan sandaran oleh para ulama. Yang pertama di sini Simak Inakli. Yang Simak Inakli di sini yaitu metode pendengaran sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu Qiyasi Ijtihadi. Qiyasi Ijtihadi di sini yaitu adalah analogi hasil dari ijtihad. Cara pertama di sini didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat, karena mereka hidup di sekeliling Nabi, sehingga mengetahui turunnya wahyu. Qadir Abu Bakar Ibnu Thayyib juga dalam Al-Intisor
menegaskan bahwa pengetahuan tentang surat Makki dan Madani mengacu pada hafalan dari para sahabat. Sedangkan cara yang kedua di sini yaitu dengan menggunakan analogi. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat satu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madaniyah, maka dapat dikatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat Madani. Begitu pula sebaliknya. Hal inilah yang dapat disebut kiasi ijtihadi. Selanjutnya adalah identifikasi ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Baik dari surat Makkiyah dan Madaniyah itu sama-sama memiliki ciri khusus. Ciri-ciri dari ayat Makkiyah diantaranya yaitu umumnya pendek seperti juz amma. Redaksi ayatnya cenderung bernada keras tetapi tetap memiliki sajak. Ya, juga isi surat atau ayat Makkiyah umumnya berkenaan dengan perihal akidah akhlak, surga, neraka, pahala, dan dosa. Sedangkan ciri-ciri dari ayat Madaniyah diantaranya yaitu surat atau ayatnya panjang seperti surat Al-Baqarah. Surat dan ayatnya berisikan perihal ibadah. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Amal Rusna, NIM T 2017-8050. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari teman-teman saya mengenai Makki dan Madani sebagai metode dakwah Islam. Nah, karakteristik gaya bahasa Makkiyah dan Madaniyah itu dalam Al-Quran memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan bicara dan menguasai pikiran dan perasaannya. Nah, setiap tahapan dakwah itu mempunyai topik dan pola penyampaian tersendiri atau yang berbeda sesuai dengan tata cara, keyakinan, dan kondisi lingkungannya. Seperti penduduk Mekah itu yang pandai bersyair, para penentang itu perlu metode dakwah yang tegas dan lugas yang terdapat dalam surah-surah Makkiyah. Sedangkan untuk penduduk Madinah atau bagi mereka yang telah beriman itu dengan kata-kata yang lembut. Nah, hal yang seperti ini terlihat jelas dalam berbagai cara Al-Quran menyeru berbagai golongan seperti seruan kepada golongan orang yang beriman, atau seruan kepada orang-orang yang musyrik, seruan kepada orang-orang yang munafik, dan seruan kepada orang-orang yang ahli kitab. Untuk yang selanjutnya adalah kegunaan ilmu Makki dan Madani. Banyak sekali kegunaan dan kalau kita mempelajari ilmu Makki dan Madani. Antaranya adalah mudah diketahui mana ayat-ayat yang terlebih dahulu turun dan mana ayat yang turun belakangan dari kitab suci Al-Quran. Dapat mengetahui sejarah persyariatan hukum-hukum Islam yang amat bijaksana dalam menetapkan peraturan-peraturan. Nah, kemudian kegunaannya adalah dapat mengetahui perbedaan dan tahap-tahap dakwah Islamiyah. Kemudian dapat meningkatkan keyakinan orang terhadap kesucian, kemurnian, dan keaslian Al-Quran. Dan masih banyak lagi kegunaan ilmu Makki dan Madani yang telah dijelaskan dalam makalah.